selamat datang di PT Berkah Manis Makmur. Kepala Bea Cukai Merak, Benny Nofri, Senin 20 Juni 2022, melepas sebanyak 1.000 ton gula kristal rafinasi yang diproduksi PT Berkah Manis Makmur di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Ekspor ini bertujuan ke Vietnam. Rencananya di bulan Juni, PT BMM akan mengekspor 55.000 ton gula secara bertahap dari total kuota ekspor sebanyak 100.000 ton di tahun 2022. Sebelumnya PT BMM hanya berproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Namun, mulai tahun ini mendapatkan kuota persetujuan ekspor gula kristal rafinasi ke Vietnam dari pemerintah hingga 100.000 ton. Selain bisa menambah devisa negara dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, menurut Benny Nofri, ekspor perdana gula kristal rafinasi menjadi bukti gula produksi Indonesia mampu bersaing di pasar global dan memenuhi standar untuk pasar ekspor. Karena kuota itu dikhususkan hanya untuk ekspor, serta meningkatkan devisa ekspor nasional dan juga rangka pemulihan ekonomi. Ini tidak bisa dikenal oleh negara-negara lain, tetangga, dan menunjukkan juga BMM dapat memenuhi kualitas ekspor kualitas. Canangkan 55.000 ini mungkin dalam 1 bulan ini bisa selesai. Kepala Kantor Bea Cukai Merak memastikan sebagai dukungan Bea Cukai terhadap kegiatan ekspor, pihaknya memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE kepada perusahaan dengan tetap memberlakukan persyaratan ketat. Dari Kabupaten Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Semakin meningkatnya aktivitas terminal tipe A Gambut Barakat KM 17 Kabupaten Banjar, Balai Pengelola Transportasi Darat BPDT Kalimantan Selatan berharap ada dukungan tambahan fasilitas dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan saat kunjungan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaifullah Tamliha, dalam rangka tugas pengawasan fungsi anggaran dan melihat langsung kondisi terminal Gambut Barakat Minggu 19 Juni 2022. Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Sekjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi dan melanjutkan rencana pembangunan akses terminal menuju Jalan Lingkar Selatan melalui anggaran APBN tahun 2023. Saya berharap rencana jalan akses sampai ke Jalan Lingkar Selatan itu segera dibangun. Yang ketiga, kita harapkan semua terminal antar kota, antar provinsi harus sudah saatnya diberikan tanda paksa untuk melewati dan singgah di terminal TPA. Sementara itu, Kepala BPDT Kalsel, Zulmardi, berharap dengan kehadiran Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dapat mewakili aspirasi BPDT Kalsel untuk melakukan pengembangan terminal. Nah, dengan perkembangan 2 tahun terakhir ya, Uniska ada sini berfungsi, yang by the service Banjar Bakula juga aktif ya, sehingga ada komunitas yang berkembang di sini. Nah, ini tentunya kita juga perlu dukungan fasilitas. Nah, makanya kehadiran Bapak Wakil Ketua tadi kita manfaat karena beliau yang selalu mengawal pengawasan terhadap fungsi penganggaran juga. Diinformasikan saat ini 4 koridor Trans Banjar Bakula telah berjalan sepenuhnya, bahkan tingkat keterisian untuk hari Sabtu dan Minggu rata-rata melebihi 100%. Zulmardi menambahkan, berdasarkan hasil pengamatan di 10 kota yang mendapatkan program transformasi massal, terminal Gambut Barakat termasuk kategori yang bermanfaat. Dari Banjarbaru, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Dalam memperingati Hari Bayangkara yang ke-76 tahun yang jatuh pada 1 Juli 2022 mendatang, anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara melibatkan jajaran TNI setempat menggelar bakti sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara. Total bantuan yang disalurkan sebanyak 3.000 paket yang diantar langsung oleh anggota kepada masyarakat setempat dari rumah ke rumah. Bantuan tersebut dilepas langsung oleh Kapolda Malut Irjen Pol Risyapudin Nursin bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku Utara di halaman Mapolda Malut di Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Maluku Utara, Senin 20 Juni 2022. Kapolda Malut dalam sambutannya mengatakan kegiatan baksos yang digelar secara serentak di wilayah Maluku Utara ini sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini bersama-sama menjaga dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kapolda juga berharap dengan adanya baksos tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya mereka yang kehilangan pendapatan akibat pandemi COVID-19. Dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76. Kegiatan ini terus kita laksanakan dan harus kita pertahankan karena kita ketahui bersama bahwasannya masyarakat yang ada di kita berpartisipasi di dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban. Ia menambahkan melalui sinergitas antara TNI dan Polri serta semua pihak di Maluku Utara diharapkan dapat turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Brigadir Polisi Ida Utari Purnamasari didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kalteng melepas personil dalam rangka kegiatan bakti religi dan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di halaman lobi Rastra Sewa Kotama, Polda Kalteng, Senin 20 Juni 2022. Pelepasan personil ini terdiri dari perwakilan anggota personil, satuan kerja Polda setempat, dan 20 personil TNI, melalui Babinsa Kodim 1016 Kota Palangkaraya. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022 yang diikuti oleh Polda Kalteng jajaran, yang juga serentak dilaksanakan di seluruh Polda di Indonesia. Sasaran bakti religi Polda Kalteng khususnya di Kota Palangkaraya, yaitu masjid, gereja, dan wihara yang ada di Kota Palangkaraya. Kegiatan aksi seperti membersihkan lingkungan rumah ibadah, serta menyalurkan bantuan sosial berupa paket kebutuhan pokok kepada masyarakat oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas. Usai melepas pemberangkatan personil, Brigjen Pol Ida Utari Purnamasari Wakapolda Kalteng menyampaikan kegiatan yang digagas oleh Kapolri ini adalah bentuk untuk menumbuhkan sikap peduli dan merekatkan rasa empati para personel Polri yang telah diamanahkan pendiri bangsa ini. Silakan untuk mengambil tempat di atas panggung. Kenapa sekarang ada bakti religi? Kita ingin menguatkan kembali sendi-sendi kehidupan kita secara bersama, sebagaimana diarahkan kepada Kapolri, bahwa hari ini kita juga akan bersinergi antar umat beragama untuk merekatkan sebagaimana founding father kita yang sudah melaksanakan ini. Kegiatan bakti religi diharapkan bisa mempererat toleransi beragama di Kalteng dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu akibat terdampak pandemi COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. 3, 2, 1. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan PPP Arsul Sani di Jakarta pada Senin 20 Juni 2022 menjelaskan terbukanya peluang bagi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB untuk mengusung 3 nama bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Nasdem saat Rakernas Partai pada pekan lalu. Menurut Arsul, KIB kini masih memprioritaskan kader-kader partai anggota, yaitu Partai Golkar, PPP, dan PAN, guna diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024.
Namun berkaca dari peta politik yang ada, Arsul menyatakan masih terbukanya peluang bagi KIB untuk mengusung calon yang berasal dari luar KIB, termasuk calon yang diusung oleh Partai Nasdem. Semua itu kan harus dipahami dalam konteks bahwa KIB itu ya pertama juga sedang menggali potensi capres dan cawapres dari dalam. Yang kedua ya, kita itu juga harus memahami bahwa kalau Pak Ganjar itu kan kader partai politik lain, ya dalam hari ini PDI Perjuangan, ya kan tidak pas, tidak etis lah rasanya kalau kemudian karena katakanlah kita mengusung Pak Ganjar, kita menjadi hubungannya tidak baik. Arsul menilai 3 nama yang muncul dari Rakernas Nasdem merupakan nama-nama yang potensial dan menarik mengingat nama tersebut telah sering menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya dalam rapat kerja Partai Nasdem telah diumumkan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan mewakili partai diantaranya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari Jakarta, Putri Hanifah Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan.